Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Juliana. Saya dari Prodi PGSD semester 5, NIM 1823019478. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mind mapping saya mengenai materi manusia dan pendidikan. Materi yang pertama yaitu hakikat manusia dan peran manusia. Yang pertama pembahasannya yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi manusia sebagai makhluk Tuhan, di sini manusia seharusnya peka akan kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia adalah subjek yang menyadari akan keberadaannya. Jadi peran manusia di sini ialah kita harus taat beribadah, menjauhi larangannya sebagaimana mestinya kita menjadi makhluk Tuhan. Lalu yang kedua, ada manusia sebagai makhluk individu. Jadi sebagai makhluk individu, setiap manusia pasti mempunyai perbedaan yang unik dan ciri khas karena tidak ada manusia yang sama persis di muka bumi ini. Contohnya, anak yang kembar saja pasti berbeda perilaku dan sikapnya. Di sini peran manusia sebagai makhluk individu yaitu bisa dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, mengembangkan bakat, memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia yang harus hidup bermasyarakat. Untuk kelangsungan hidupnya, baik menyangkut pengembangan pikiran, perasaan, serta tindakan agar kita dapat mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam lingkungan manusia. Di sini peran manusia sebagai makhluk sosial, contohnya seperti toleransi terhadap manusia lainnya, berinteraksi dengan manusia lainnya. Jika ada yang butuh bantuan, kita bantu. Kita menjadi makhluk yang sosial seperti itu. Lalu yang keempat, ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Jadi di sini kita manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup yang berbudaya dan membudaya. Kebudayaan hakikatnya meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Peran manusia sebagai makhluk berbudaya, contohnya seperti kita hidup di Kalimantan Tengah ini, keseniannya seperti tari. Jadi kita bisa mengikuti atau melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti itu. Lalu yang kelima, ada manusia sebagai makhluk beragama. Jadi di sini aspek keagamaan merupakan salah satu karakteristik manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Contohnya, peran manusia sebagai makhluk beragama, kita taat kepada Tuhan, kita rajin beribadah, kita percaya akan keberadaannya, seperti itu. Lalu di sini ada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan yaitu proses mengubah sikap dan perilaku individu ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan melalui proses apa yang telah dilaluinya, seberapa usahanya, kemudian mengubah sikap dan perilaku individu melalui pelatihan ataupun pengajaran melalui pendidikan formal ataupun informal di lembaga maupun non-lembaga. Yang terakhir yaitu pendewasaan. Jadi di sini manusia menuju kesiapan dan kecakapan bagaimana cara kita menyikapi masalah dengan baik dan bijak sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir yaitu manusia dan pendidikan. Jadi kita sebagai manusia mengalami proses sejak dimulainya kita lahir dan diubah pola pikirnya dimulai dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar sehingga kita dapat mencapai kemandirian untuk diri sendiri. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan
dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.